Di sini kita akan membuat rangkaian LED chaser di breadboard. Yang pertama disiapkan adalah IC 555 atau timer yang menghasilkan pulsa listrik secara terus-menerus. Pulsa ini keluar dari pin 3 output dan berfungsi sebagai clock input untuk IC 4017, yaitu IC yang kedua ini. Ini adalah counter 10 output yang menghasilkan satu pin output secara berurutan setiap kali menerima sinyal clock pada pin 14-nya. Setiap clock dari IC 555 tadi menyebabkan output aktif berpindah ke pin selanjutnya. Jadi LED yang terhubung, LED ini akan menyala satu persatu sesuai urutan pada IC 4017. Karena IC 4017 decade counter adalah, ya sesuai namanya adalah counter 10 output, maka di sini kita akan memasang LED sebanyak 10 buah. Nanti di sini IC 555 berfungsi sebagai timer atau clock, sedangkan IC 4017 sebagai decade counter yang mengatur urutan output dari LED. Kemudian masing-masing katoda atau bagian negatif dari LED akan dihubungkan ke tegangan minus atau ground dari breadboard melalui resistor 10.000 ohm ini. Resistor ini digunakan untuk membatasi arus agar LED tidak rusak dengan arus yang terlalu besar. Setelah di timelapse, hasilnya seperti ini. Kemudian resistor 10.000 ohm lagi, kita akan pasang 2 yang nanti akan dihubungkan secara seri dan akan dihubungkan secara seri juga dengan satu buah polarized kapasitor 4,7 mikrofarad. Ini adalah untuk mempersiapkan rangkaian timing yang digunakan untuk menentukan frekuensi clock dari IC 555. Kemudian, masing-masing pin power dari IC dihubungkan ke tegangan positif atau VCC dari breadboard IC 555 dan IC 4017. Ground dari masing-masing IC juga dihubungkan ke tegangan minus dari breadboard. Ground dari polarized kapasitor atau akhir dari rangkaian timing juga dihubungkan ke ground atau tegangan minus dari breadboard. Kemudian pin 4
atau reset dihubungkan ke VCC. Pin 4 dari IC 555. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga IC 55 tetap aktif dan tidak dalam kondisi reset. Kemudian juga hubungkan VCC ke resistor pertama yang 10.000 ohm tadi di rangkaian timing. Dan dari resistor pertama dihubungkan secara seri ke resistor kedua 10.000 ohm juga. Nah, kemudian pin 7 atau discharge IC 555 dihubungkan ke antara sambungan resistor 1 dan resistor 2 untuk membuang muatan kapasitor. Kemudian resistor kedua dihubungkan ke kapasitor, polarized kapasitor, secara hubungan seri juga. Kemudian di antara sambungan seri polarized kapasitor dan resistor tersebut dihubungkan ke pin 2 atau trigger dari IC 555 yang mendeteksi saat tegangan turun untuk memulai siklus clock baru. Yang kemudian pin 2 atau trigger ini ke pin 6 atau threshold yang merupakan konfigurasi standar mode astable IC 555 agar siklus berulang secara otomatis. Kemudian pin 5 dari IC 555 atau control voltage dihubungkan ke tegangan minus melalui kapasitor 0,01 mikrofarad untuk menstabilkan tegangan referensi internal agar frekuensi clock tidak terganggu noise. Nah, kemudian masing-masing anoda atau bagian positif dari LED akan disambungkan ke pin output IC 4017 secara berurutan. Tadi yang pertama itu ada pin 3 untuk LED 1, pin 2 untuk LED 2, pin 4 untuk LED 3, pin 7 untuk LED 4, pin 10 untuk LED 5, pin 1 untuk LED 6, pin 5 untuk LED 7, pin 6 untuk LED 8, pin 9 untuk LED 9, dan pin 11 untuk LED yang 10 atau terakhir, yang nantinya IC 4017 ini akan mengaktifkan LED secara bergantian urut dari nanti LED 1, LED 2, LED 3 sampai LED ke 10, lalu berulang lagi ke LED 1, LED 2, LED 3 dan seterusnya yang menyala. Output IC 4017 ini atau LED aktif secara satu persatu ini sesuai dengan clock yang diterima dari IC 555 atau timernya.
sehingga kita perlu menyambungkan pin 3 atau output dari IC555 ke pin 14 atau clock dari IC4017 agar output clock dari timer masuk ke decade counter sebagai sinyal untuk pindah output untuk LED-nya. Kemudian tidak lupa juga sambungkan jalur VCC bagian atas dan bawah breadboard untuk distribusi tegangan merata, begitu juga dengan ground-nya. Kemudian hubungkan pin 15 reset dan pin 13 clock enable dari IC4017 ke ground agar dapat bekerja dengan normal. Pin reset ke low dan pin enable ke low juga, tidak menonaktifkan clock. Setelah jadi, inilah hasilnya dan kemudian akan disambungkan dengan sumber tegangan ke breadboard. Di sini menggunakan baterai 9 volt. Sambungkan pada bagian positif dan negatif dari breadboardnya. Dapat terlihat bahwa LED menyala secara bergantian. Ini adalah tanda bahwa rangkaian bekerja, adalah efek LED chaser atau running LED.